Universitas Jenderal Sudirman. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah pada kegiatan di TOP 2022. Nah, sebelum itu saya akan membagikan poster. Baik, sebelumnya ada nggak sih apa yang kalian tahu tentang sampah itu apa? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sih sampah. Nah, sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk, kegiatan maupun proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak ada manfaatnya. Namun, jika sampah itu diolah dengan baik, maka dapat menjadi barang yang bernilai jual. Lalu, dari kalian ada nggak sih yang tahu jenis-jenis dari sampah itu? Apa tuh jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada sampah organik. Nah, sampah organik ini merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik yang bersifat tidak tahan lama dan cepat membusuk. Sampah organik ini pada umumnya berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan nasi, daun, sayuran maupun buah-buahan. Lalu ada sampah anorganik nih. Kalian tahu nggak sampah anorganik itu apa? Aku nggak tahu. Jadi sampah anorganik itu merupakan sampah yang bersifat tahan lama dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme tanah, atau dalam hal ini yaitu sukar membusuk, berbeda dengan yang sampah organik tadi. Terus jika sampah-sampah anorganik ini dibuang secara sembarangan, dia tuh akan berdampak pada lingkungan. Dia akan mencemari lingkungan seperti nanti adanya pencemaran lingkungan tanah gitu. Nah, jadi contoh sampah anorganik ini misalnya tuh ada sampah plastik, kaleng, maupun botol dan kaca. Yang terakhir tuh ada limbah B3. Apa sih limbah B3 itu? Dari kalian ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, jadi limbah B3 itu merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang apabila tidak dikelola dengan baik, itu dapat memunculkan permasalahan pada lingkungan juga nih. Misalnya pada kesehatan juga nanti akan berdampak juga. Contohnya tuh ada batu baterai, kemudian pemutih pakaian seperti dan deterjen dan pembasmi serangga gitu. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, kita tuh kan harus mengelola sampah dengan baik ya. Kita tuh bisa pengelolaan sampah terdiri dari 3R. Nah, apa itu 3R? Yang pertama ada reduce. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan sampah plastik. Contohnya, misalnya kalian pergi ke supermarket atau minimarket. Nah, kalian tuh punya inisiatif untuk membawa kantong kalian sendiri nih untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah reuse, penggunaan sampah kembali. Seperti contohnya menggunakan kaleng bekas biskuit digunakan untuk menyimpan kerupuk gitu. Terakhir tuh ada recycle, berdaur ulang kembali sampah yang sudah digunakan. Nah, di daur ulang sampah ini tuh ada bekas sampah dan tempat pensil dari botol bekas. Selain kita mendaur ulangnya, kita juga bisa memanfaatkannya seperti dijual, sehingga bisa menambah nilai ekonomi atau penghasilan kita gitu. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan atau tidak ya? Ibu bertanya, jadi kan dijelaskan kalau limbah B3 itu mempengaruhi kesehatan. Maksudnya itu apa ya, dan contohnya itu apa sih? Ya, baik. Limbah B3 berbahaya bagi kesehatan karena di dalam limbah B3 seperti batu baterai itu mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh, misalnya zat-zat kimiawi. Nah, dampaknya bagi tubuh tuh apa sih? Seperti contohnya tuh bisa mengakibatkan keracunan
sudah jelas atau kurang? Jelas, terima kasih. Baik, karena cukup jelas, maka saya akan akhiri penyuluhan ini. Terima kasih banyak. Jadi di negara kita ini sampah menjadi perhatian. Kalian tahu nggak sih apa itu sampah? Sampah itu barang yang udah nggak apa-apa kan bukan ya? Ya, oke, di sini saya akan menjelaskan definisi sampah ya. Jadi sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk, kegiatan maupun proses alam yang sudah tidak digunakan dan tidak memiliki nilai kebermanfaatan. Namun jika diolah dengan baik dapat menjadi barang yang bernilai. Nah, jadi sampah itu ada 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan limbah B3. Yang organik itu bersifat tidak terlalu lama atau cepat membusuk, contohnya kayak nasi dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada yang anorganik, di mana sampah itu bersifat tahan lama, contohnya seperti kayak plastik, botol minuman, dan sebagainya. Terus ada limbah B3 yaitu limbah yang bersifat beracun serta berbahaya. Nah, jadi kita itu harus mengolah sampah, salah satunya dengan berbasis 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk reduce itu adalah mengurangi pemakaian produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya kita membawa botol minuman atau tas belanja sendiri. Terus reuse itu menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Contohnya botol bekas dibuat menjadi wadah kecil atau pot bunga. Nah, terus yang terakhir itu ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya kayak sampah organik menjadi kompos. Ada yang mau bertanya? Oh, iya kan Pak. Ya. Jadi pernah nggak sih melakukan pengolahan sampah menjadi suatu produk atau itu? Pernah. Jadi waktu kelas 11 SMA saya pernah membuat salah satu produk, yaitu dari kaleng bekas, di mana menggunakan metode mozaik dengan menggunakan kaset-kaset yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, kalian bisa coba nanti ya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Sebelumnya kenalin aku Sarah dari kelompok Kusro A dari kelas 22. Di sini aku mau ngejelasin tentang cara penanganan sampah. Kamu bagiin dulu ya selebarannya. Oke, sambil kalian baca, sambil aku jelasin ya cara pengelolaan sampah. Jadi cara pengelolaan sampah itu ada 3, ada reduce, reuse, recycle. Yang pertama ada reduce, merupakan kegiatan mengurangi penggunaan bahan yang dapat menghasilkan sampah. Jadi misalnya kayak kalian kalau belanja di supermarket, kalau di pasar tradisional, kalian bisa membawa tas tote bag pribadi gitu buat membawa barang bawaan kalian. Terus yang kedua dari reuse, merupakan kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Yang terakhir ada recycle, merupakan kegiatan pemanfaatan kembali sampah. Jadi kalian bisa mendaur ulang sampahnya, kayak misal botol plastik bisa kalian gunakan sebagai pot bunga atau vas bunga gitu. Udah paham belum? Paham. Oke, ada yang ditanyain? Oke, terima kasih ya kesempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah menyempetin waktunya untuk kegiatan penyuluhan yang aku adakan ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tasya Farid Nazarfa dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022. Kali ini aku akan melakukan penyuluhan tentang cara pengelolaan sampah. Nah, sebelumnya aku mau bagiin poster yang aku buat dulu. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih kalian udah baru tahu belum apa itu sampah? Tahu kan? Nah, jadi sampah itu kan adalah buangan dari suatu produk, kegiatan maupun proses alam yang sudah tidak digunakan dan tidak memiliki nilai kemanfaatan. Namun jika diolah dengan baik akan menghasilkan barang yang bernilai. Nah,
Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa aja cara yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah kita? Yang 3R itu kan? Iya, betul banget. Nah, 3R itu ada recycle, reduce, reuse. Nah, yang pertama itu ada reduce. Nah, reduce itu merupakan kegiatan mengurangi penggunaan bahan yang dapat menghasilkan sampah. Nah, contoh itu kayak kalian kalau ke kampus tuh bawa tumbler sendiri, terus bawa tempat makan sendiri, bawa sedotan sendiri gitu. Nah, terus kalau reuse itu adalah merupakan kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Nah, contohnya nih, siapa di sini yang suka thrifting baju? Aku. Nah, itu bukan salah satu contoh reuse. Nah, yang terakhir itu ada recycle. Recycle itu kegiatan pemanfaatan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Nah, terus aku selanjutnya mau jelasin nih. Kalian tahu nggak cara-cara daur ulang sampah itu kayak bisa didaur ulang jadi apa aja? Nah, yang pertama itu kan kita ada sampah plastik nih. Nah, itu sampah plastik itu bisa didaur ulang jadi hiasan rumah atau kerajinan tangan. Jadi kan kayak lebih bagus gitu kan sampah plastiknya. Yang kedua itu ada sampah organik. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk, pakan ternak atau biogas. Nah, yang terakhir ada sampah kertas. Nah, itu bisa dijadiin karya seni atau pembuatan kertas bekas lagi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain atau udah cukup jelas? Cukup jelas. Oke, jadi kayaknya segini aja dari aku. Terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.